Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ajarpedia bersama saya Wisnu Hera. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas sebuah teknologi yang sebenarnya sudah akrab untuk kita pakai sehari-hari. Jadi, biasanya ketika kita terkoneksi ke dalam jaringan, ada sebuah layanan yang otomatis membuat kita bisa terkoneksi, mendapatkan alamat IP, kemudian layanan lain yang kemudian tidak perlu kita konfigurasi secara manual. Nah, layanan ini kemudian kita kenal sebagai DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, layanan ini itu berada di sebuah perangkat. Nah, perangkat ini nanti akan memberikan layanan yang pertama adalah IP address, kemudian berikut dengan subnetnya, kemudian ada lagi yang namanya default gateway, dan yang terakhir yang biasanya itu diikutkan juga adalah DNS. Jadi 4 layanan ini yang kemudian diberikan secara otomatis kepada klien ketika meminta kepada si server. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih konfigurasi di dalam perangkat tersebut agar bisa melayani klien memberikan IP secara otomatis. Oke, jangan di skip, tonton terus Ajarpedia. Di sini kita sudah menggunakan sebuah latihan yang saya ambil dari Cisco Networking Academy, dari course Switching Routing Wireless Essential, dari modul 7.4.1 dengan topik Implement DHCP versi 4. Seperti mungkin yang sudah dipelajari bahwa DHCP itu ada dua versi, DHCP untuk IP versi 4 dan DHCP untuk IP versi 6. Di sini kita akan fokus untuk mempelajari tentang bagaimana kerja dari DHCP untuk IP versi 4. Sering disebut juga DHCP versi 4. Oke. Di sini kita sudah ada sebuah topologi. Topologinya terdiri atas 3 buah router. Router 1, router 2, router 3. Kemudian ada switch 1, switch 2, dan switch 3 juga. Kemudian ada 2 buah PC yang terkoneksi. Ada 1 DNS server dan ada sebuah simulasi untuk layanan internet. Nah, jadi layanan internet ini akan dilayani oleh sebuah layanan DHCP service di sini. Kemudian router 2 kita diminta untuk meminta IP. Jadi contohnya misalnya seperti service provider yang memberikan layanan berupa IP secara DHCP, kemudian modem yang kita miliki di rumah itu meminta layanan IP secara DHCP ke layanan dari service provider tersebut. Jadi ini yang akan kita cobakan untuk kita konfigurasi sehingga seluruhnya bisa terhubung satu sama lain. Oke, yang pertama di sini kita akan mengkonfigurasi router sebagai DHCP server. Router yang kita akan konfigurasi sebagai DHCP server adalah router utama di sini, router 2. Nah, router 2 ini itu akan terhubung ke router 1 dan router 3, serta terhubung juga ke area DNS server dan ke area internet. Di router 2, kita diminta untuk mengkonfigurasi yang pertama, konfigurasi excluded address. Jadi excluded address ini berfungsi untuk menentukan IP yang kita tidak inginkan untuk kemudian diberikan kepada klien secara DHCP. Misal, saya punya sebuah server farm. Di server farm tersebut misalnya saya punya 5 buah server yang saya mau set IP-nya 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. Dan itu secara statik. Nah, ketika IP itu sudah diberikan secara statik, otomatis secara DHCP diharapkan tidak bisa diberikan lagi kepada klien dari 1 sampai 5. Untuk itu kemudian kita masukkan 10.1 sampai 10.5 di excluded address. Sehingga nanti DHCP hanya akan memberikan di luar IP ini. Misal mulai dari 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi kita di sini diminta untuk mengekskludkan 10 address pertama di R1 dan R3. R1 itu ada di sini. Networknya 192.168.10.0/24 dan R3 itu ada di sini dengan network 192.168.30.0/24. Sehingga kemudian kita akan lakukan konfigurasi di router 2. Kita masuk dulu seperti biasa, ketok pintu, configure terminal. Kemudian
kita buat excluded address-nya. IP DHCP excluded address dimulai dari IP yang terkecil sampai IP yang terbesar. Kita akan buat 192.168.10.1 spasi sampai dengan 192.168.10.10 untuk di R1 LAN. Nah, untuk di R1 LAN. Kemudian yang kedua, kita akan buat di R3 LAN juga, di R3. Jadi kalau R1 tadi 10, kalau R3 itu kita pakainya adalah 30. Jadi kita tinggal ganti aja ke 30. Nah. Kemudian yang kedua, step 2, kita diminta untuk membuat DHCP pool di R2 untuk R1 LAN. Di R2 untuk R1 LAN. Jadi kita bikin IP DHCP pool, kemudian kita kasih nama. Namanya harus sesuai dengan yang ada di soal. Di soal dimintanya namanya adalah R1 LAN. R1 LAN. Huruf besar semua. Seperti ini. Kemudian kita buat agar IP ini include network address-nya, default gateway-nya, dan IP untuk DNS-nya. Yang pertama kita set adalah network-nya. Network-nya harus sesuai dengan network yang ada di soal 10.0/24. 192.168.10.0.255.255.255.0. Kemudian kita buat default gateway-nya, perintahnya adalah default router. Default router adalah interface yang kemudian pertama kali klien temukan di router. Jadi PC1 ketika masuk di sini dia akan ketemu dengan interface gigabit Ethernet 00, sehingga di situ IP-nya 10.1. 192.168.10.1. Yang terakhir adalah kita gunakan adalah DNS server. DNS server berada di sini. Kalau kita cek IP-nya 192.168.20.254. Sehingga kita set DNS-nya 192.168.20.254. Nah, konfigurasi ini kita akan lakukan juga di R3. Konfigurasi yang sama kita akan lakukan di untuk R3. Kita akan lakukan hal yang sama untuk R3. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat DHCP pool dulu untuk R3. DHCP pool untuk R3. Kemudian kita set network-nya. Network-nya berbedanya hanya di bagian 30-nya ini saja. Kemudian kita buat default routernya. Nah, default gateway-nya kalau kita lihat di sini IP yang pertama kali akan dia temui adalah 30.1. Sehingga kita perlu ganti bagian ini ke 30.1. Kemudian untuk DNS-nya, karena satu DNS untuk semua, jadi tetap sama, 20.254. Di sini kita sudah sampai di step 1, step 2, dan step 3. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengkonfigurasi yang namanya DHCP relay. Apa itu DHCP relay? Jadi DHCP relay adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai penerus informasi permintaan DHCP. Kenapa kok butuh diteruskan? Karena router yang kemudian berfungsi sebagai DHCP server itu ada di atas. Ada di router 2 di atas ini. Sedangkan PC ada di bawah. Yang pertama kali dia akan temui adalah router 1, bukan router 2. Sedangkan di router 1 kita tidak hidupkan servis DHCP-nya. Yang kita hidupkan servis DHCP-nya adalah di router 2. Sehingga router 1 nanti bertugas untuk meneruskan informasi permintaan dari klien ke router yang hidup DHCP servisnya. Nah, dia dalam hal ini adalah router 2. Jadi router 1 nanti akan berfungsi sebagai relay. Dia akan meneruskan
informasi permintaan DHCP ke router 2. Nah, untuk itu kita akan masuk ke router 1 terlebih dahulu. Di router 1, kita akan set sebuah perintah yang namanya helper address. Jadi helper address itu berfungsi untuk meneruskan permintaan yang datang dari interface di bawah untuk diteruskan ke interface yang ada di selanjutnya di atasnya. Jadi kalau kita lihat di sini interface yang mengarah ke bawah itu adalah gigabit Ethernet 00. Interface yang mengarah ke atas itu serial 000. Sehingga yang perlu kita implementasikan adalah interface yang mengarah ke klien. Dalam hal ini adalah interface gigabit Ethernet 00. Kita masuk dulu. Kemudian kita masuk ke interface gigabit 00. Kemudian kita inputkan perintahnya IP helper address. Nah, helper address yang digunakan adalah interface yang kemudian ada di router 2. Kalau yang terkoneksi ke router 1 di sini itu adalah serial 000. Jadi kita akan set helper address-nya adalah IP serial 000. Di sini IP-nya 10.1.1.2. Ini helper address-nya. Hal yang sama akan kita lakukan juga di router 3. Jadi router 3 kita juga akan set IP helper address-nya. Di sini helper address-nya adalah interface yang pertama kali terhubung ke router 2. Dalam hal ini adalah interface serial 001 di router 2. IP address-nya kalau kita lihat di sini IP address-nya adalah 10.2.2.2. Jadi kita masuk dulu ke interface G00. Kita lihat di sini ya. Interface yang kemudian masuk dari switch 3 ke R3 itu interface G00. Kemudian kita buat IP helper address sesuai dengan IP yang tadi di serial 001 10.2.2.2 10.2.2.2. Nah, di sini helper address itu sudah berfungsi. Jadi seharusnya PC1 sudah bisa mendapatkan IP address. Kita coba set ke DHCP. Oke, sudah sukses. Dia dapat IP 10.11. Karena 1 sampai 10 itu nggak boleh dipakai. Tadi kita exclude-kan. Jadi dia akan dapat 11. PC2 juga begitu, seharusnya sudah bisa. Dapatnya juga 11 karena 1 sampai 10 kita sudah exclude-kan. Nah, selanjutnya kita akan membuat agar R2 berfungsi sebagai DHCP client untuk terhubung ke layanan internet. Nah, R2 kita akan masuk ke interface yang terhubung dengan klien, dengan internet. Interface-nya adalah interface G01. Kita masuk dulu ke interface G01. Kemudian kita buat perintahnya adalah IP address DHCP. Nah, selanjutnya kita hidupkan no shutdown. Seharusnya di sini sudah aktif. Nah, ini sudah aktif, dia sedang membangun koneksi. Kalau kita akan percepat. Di sini kalau kita lihat interface G01 dia sudah dapat IP. Ini 200.254 dapatnya dari DHCP, Nah, itu. 192.165.200.254/27 sesuai dengan network yang ada di internet ini. Baik, jadi demikian konfigurasi yang kita sudah coba lakukan di router. Bagaimana kita mengaktifkan DHCP service, kemudian mengeset excluded address, kemudian ngeset network, kemudian default gateway,
dan DNS. Kemudian kita juga sudah cobakan untuk ngeset DHCP relay agar dia bisa meneruskan permintaan ke router yang menjalankan DHCP service. Lain kali kita ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Tetap tonton Ajarpedia, jangan bosan untuk belajar. Saya Wisnihara, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.